saat ini bisnis modelnya BRI Finance itu kalau saya lihat memang masih belum bisa memberikan kontribusi profit yang maksimal. Atau boleh dikatakan masih membebani profitability kita, bisnis model yang kita ambil sekarang. Kemudian dari sisi bisnis proses itu kalau saya melihat juga masih belum seamless dan masih belum customer oriented. Jadi ya memang tantangannya di tahun 2024 ke depan ini masih boleh dikatakan cukup challenging gitu kira-kira. Prinsip hidup saya itu dalam menjalani hidup, dalam menjalani karir itu yang pertama kita harus punya integritas, kemudian yang kedua kita harus disiplin, dan yang ketiga kita harus respect. Siapapun yang usianya lebih tua dari saya, itu berarti punya pengalaman yang lebih dibandingkan dengan saya. Artinya dia lahir kemarin, dibandingkan dengan saya lahir hari ini, berarti dia itu punya pengalaman lebih sehari dibandingkan dengan saya. Gitu. Berarti ada sesuatu yang bisa saya ambil dari orang ini. Balik lagi sama aku Elza di program Talkpreneur. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Wahyudi Darmawan, CEO BRI Finance. Meskipun baru ditunjuk menjadi CEO BRI Finance, Pak Wahyudi sudah menunjukkan taringnya dengan menaikkan laba bersih sebesar 101,89 miliar atau naik 21,53% dari tahun sebelumnya. Keren banget kan kawan akurat? Nah, penasaran gimana tips sukses Pak Wahyudi dan juga bisnis apa yang direncanakan BRI Finance ke depannya? Yuk kita cari tahu. Kembali lagi sama aku Elza. Saat ini kita sedang bersama CEO BRI Finance, Pak Wahyudi Darmawan. Halo Pak. Halo. Apa kabar? Baik, sehat. Baik. Yang penting sekarang sehat pokoknya. Alhamdulillah Pak Wahyudi akhirnya bisa bertemu dengan kita saat hari ini dengan keadaan yang sehat ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong Pak, BRI Finance berhasil mencetak laba bersih sebesar 101,89 miliar ya Pak. Dan ini tidak lepas dari seorang pemimpin yang bisa menghandle perusahaannya. Nah, kira-kira boleh nggak kita nanya-nanya dan ngobrol-ngobrol sama Bapak, apa sih tips sukses Bapak dan bagaimana sih Bapak bisa menghandle perusahaan itu sehingga bisa sukses seperti saat ini? Boleh banget. Oke. Ya. Yang pertama, saya mau bertanya nih, kira-kira apa sih tantangan BRI Finance saat ini, Pak? Ya, kalau kita lihat tantangan tadi memang di luar BRI Finance, berarti secara global maupun secara domestik gitu, kita memang sedang mengalami banyak tantangan gitu ya. Di kondisi global sekarang kan, ya kemarin banyak gonjang-ganjing. Salah satunya perang gitu ya, perang antara Ukraina Rusia yang mungkin udah 2 tahunan kali ya. Kemudian konflik Israel, Palestina, ini ternyata kan berimbas kepada yang namanya global supply chain. Jadi arus barang ini ternyata terganggu gitu karena ya pelayaran kapal-kapal untuk pengiriman barang ini banyak dialihkan gitu dari daerah-daerah konflik itu. Sehingga ini yang menyebabkan akhirnya harga-harga memang naik gitu. Harga-harga naik, terus kemudian nilai tukar juga jadinya naik. Nilai tukar rupiah kan sangat terdepresiasi, sekarang udah lebih dari 16.000 per 1 US dollarnya, dan ini tentunya juga mengakibatkan daya beli masyarakat itu juga turun drastis gitu. Nah, sedangkan kita di BRI Finance ini kan perusahaan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun untuk produktif gitu. Sehingga
Ya ini merupakan tantangan yang luar biasa gitu. Kemudian selain itu juga sekarang ini suku bunga perbankan itu juga naik gitu atau cenderung tinggi gitu. Nah ini tentu tantangan global ini dan tadi domestik turunnya daya beli ini dan terdepresiasinya rupiah, tentu ini juga akan berimpact atau berakibat ke kita di BRI Finance. Nah, di internal kita juga saat ini sih masih juga menghadapi beberapa tantangan gitu ya, yang menurut saya juga cukup krusial gitu. Yang pertama adalah dari sisi bisnis model. Saat ini bisnis modelnya BRI Finance itu kalau saya lihat memang masih belum bisa memberikan kontribusi profit yang maksimal. Atau boleh dikatakan masih membebani profitability kita, bisnis model yang kita ambil sekarang. Kemudian dari sisi bisnis proses itu kalau saya melihat juga masih belum seamless dan masih belum customer oriented. Jadi ya memang tantangannya di tahun 2024 ke depan ini masih boleh dikatakan cukup challenging gitu kira-kira. Mulai dari berarti volatilitas global juga, kemudian juga kemarin ya kawan akurat kemarin juga kita tahu geopolitik global juga lagi tidak baik-baik aja. Ini juga menyebabkan The Fed kita, kemudian rupiah kita juga naik menjadi 16.000 sekian ya. Kemudian Pak, saya mau tanya nih Pak, sektor-sektor apa saja sih Pak yang diminati oleh debitur saat ini? Ya, kalau dari si portofolio pembiayaan yang ada di BRI Finance saat ini, sebenarnya kita masih dominan untuk pembiayaan untuk mobil baru, gitu. Mobil penumpang yang baru. Kemudian baru berikutnya adalah kita ada juga pembiayaan untuk mobil-mobil used car atau second gitu. Dan kemudian kita juga ada namanya multiguna atau refinancing. Nah, kalau sekarang ini portofolio terbesar kita memang masih ada di new car gitu atau di mobil baru. Kita juga punya produk atau sektor produktif yaitu untuk modal kerja maupun untuk investasi juga. Tapi secara keseluruhan porsi kita terbesar itu ada di consumer sekitar 80% dan consumer tadi yang terbesar sekarang ini ada di pembiayaan untuk mobil baru. Itu sekitar 51%. Selain pembiayaan hijau atau sektor baru, kira-kira apa saja sih Pak yang akan dibidik BRI Finance ke depannya saat ini? Di BRI Finance itu kita punya sektor produktif dan sektor konsumtif atau segmen konsumtif gitu ya. Untuk sektor produktif selama ini kita banyak membiayai istilahnya high equipment gitu ya, alat-alat berat segala macam, kemudian dengan tenor yang cukup panjang. Nah, ini sekarang kita lagi switching mengarah ke pembiayaan alat-alat produksi tapi yang tenornya pendek gitu. Dan kita beralih ke sektor di luar sektor-sektor yang sangat spesifik gitu. Contohnya adalah kalau yang sangat spesifik contohnya adalah pertambangan atau perkebunan gitu. Kita akan bergeser keluar dari sektor-sektor pertambangan maupun perkebunan gitu. Yang akan kita masuk menggunakan produk-produk yang produktif tadi ya dengan tenor-tenor yang pendek. Kemudian kalau yang segmen consumer untuk konsumtif kita tentunya adalah mau gedein yang untuk refinancing atau multiguna. Ya, karena ini masih ada potensi yang cukup besar gitu karena ya kalau pertumbuhan mobil baru tahun ini kan boleh dikatakan melambat gitu. Tapi mobil lama atau mobil yang beredar di Indonesia sekarang jumlahnya sudah cukup besar gitu sehingga ini juga ada opportunity untuk kita masuk ke sana. Di mobil bekas juga bisa ya Pak. Oke, dari segi tahapan baik screening, collection atau asset recovery, yang mana sih Pak yang paling krusial atau yang paling penting Pak? Ya, memang bisnis di perusahaan pembiayaan itu kan diawali dari namanya tadi screening atau akuisisi, kemudian kita ada namanya application scoring yang kita menyeleksi customer kita, kemudian setelah diseleksi customernya nanti akan dilakukan namanya pengelolaan piutangnya atau AR management atau collection tadi gitu. Kemudian setelahnya nanti juga ada namanya asset recovery gitu. Kalau aset-aset itu ternyata bermasalah gitu ya, piutangnya bermasalah sehingga kita perlu lakukan namanya recovery gitu ya. Nah,
dari tahapan-tahapan ini, posisi sekarang di BRI Finance karena aset kita sudah cukup besar gitu, sehingga kita memang difokuskan ke yang namanya AR management atau pengelolaan piutang atau collection tadi gitu. Karena ini menurut saya sangat krusial karena kita bisa melakukan penghematan dari sisi CKPN sehingga kita bisa meningkatkan laba kita gitu. Jadi menurut saya kalau sekarang di BRI Finance yang lebih penting, yang krusial adalah bagaimana pengelolaan piutang atau AR management ini atau collection tadi. Oke, paling penting berarti AR management dan juga piutangnya ya Pak. Sebelum menjadi CEO BRI Finance kan Bapak pernah menjabat menjadi regional CEO Palembang ya. Nah kira-kira itu tips keberhasilannya apa sih Pak? Boleh dibagi tahu oleh kawan-kawan akurat di rumah? Ya, kalau dalam menjalani karir sih saya biasanya selalu punya tiga hal yang harus saya miliki gitu ya. Yang pertama bahwa saya harus punya aspirasi yang jelas gitu. Artinya bahwa saya punya tujuan gitu. Tujuan saya mau berkarir itu tujuannya seperti apa. Termasuk tujuan pribadi saya gitu ya, atau personal goal saya juga saya biasanya punya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ya aspirasi itu jangan hanya sekedar aspirasi atau mimpi gitu atau tujuan, tapi itu harus betul-betul dieksekusi gitu ya. Nah, dieksekusi dengan cara-cara yang katakan kalau kita bekerja di wilayah ya kita harus benar-benar sesuai dengan tujuan perusahaan gitu. Terus mencapai target laba, mencapai target-target bisnis yang lain seperti itu. Jadi yang kedua tadi harus kita eksekusi aspirasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah konsistensi gitu. Artinya kita dalam hal apapun itu kita harus konsisten, punya konsistensi. Karena dengan kita punya konsistensi, maka dengan sendirinya nanti disiplin itu akan berjalan dengan sendirinya. Jadi kalau tips saya sih ya 3 hal itu aja gitu, bahwa apapun yang kita kerjakan kita mesti punya namanya aspirasi atau punya tujuan. Kemudian ya aspirasi itu jangan hanya sekedar aspirasi atau mimpi, tapi dieksekusi dengan baik. Dan kemudian berikutnya adalah ya konsisten, gitu. Punya konsistensi terhadap aspirasi tadi gitu, seperti itu. Jadi jangan hanya aspirasi aja nih kawan akurat, tapi kita juga melakukannya ya Pak, tindakan dan juga konsisten yang paling susah ya Pak ya. Gitu kawan akurat. Pak Wahyudi ini kan adalah salah satu bankir BRI terbaik. Kira-kira apa sih Pak yang disukai bagi Pak Wahyudi? Boleh disebutin 3 nih Pak. Kerja di bank tentu beda banget dengan background pendidikan saya gitu ya awalnya. Ketika saya kerja di bank atau menjadi bankir gitu ya, yang pasti adalah saya kan ketemu dengan banyak orang tuh, baik itu nasabah maupun partner gitu. Nah tentu saya bisa mengambil banyak ilmu atau pengetahuan yang selama ini nggak saya peroleh dari sekolah maupun dari pendidikan ataupun dari training dan segala macam gitu. Jadi yang pertama adalah saya bisa mendapatkan banyak ilmu pengetahuan karena saya ketemu dengan banyak nasabah ataupun partner dari berbagai sektor gitu ya, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, tambang segala macam, sehingga saya bisa banyak belajar ke situ. Kemudian yang berikutnya, perbankan itu kan kalau sekarang ini ya itu sangat namanya teknologi driven dan juga data driven gitu. Artinya ya bisnis di perbankan itu sangat memerlukan teknologi, sangat memerlukan data analitik. Nah kebetulan saya termasuk yang senang dengan teknologi maupun data analitik gitu. Jadi itu yang salah satunya senang jadi bankir gitu. Kemudian yang berikutnya tentunya adalah tadi kita bisa belajar banyak mengenai investasi. Ini yang penting gitu. Yang 3 yang saya senengin gitu ya. Di perbankan otomatis saya harus banyak belajar mengenai investasi juga gitu. Jadi ini yang ilmu yang menurut saya bagus gitu untuk kita gunakan bekal nanti kalau kita udah pensiun gitu. Gitu. Jadi kalau pengalaman Bapak juga seneng bisa belajar banyak dari segi pertanian dan juga tadi apa Pak teknologi juga ya Pak. Kemudian masih banyak lagi. Kemudian belajar juga investasi. Dan kebetulan di Indonesia itu investasi orang Indonesia masih sekitar 2% ya Pak. Dan ini harus kita banyak belajar juga nih kawan akurat. Nah, apa sih prinsip hidup Bapak atau pesan-pesan yang boleh disampaikan untuk kawan akurat di rumah?
prinsip hidup saya itu dalam menjalani hidup, dalam menjalani karir itu yang pertama kita harus punya integritas, kemudian yang kedua kita harus disiplin, dan yang ketiga kita harus respect. Respect itu berarti kita menghargai orang lain, dan saya juga selalu berprinsip bahwa siapapun yang usianya lebih tua dari saya, itu berarti punya pengalaman yang lebih dibandingkan dengan saya. Artinya dia lahir kemarin, dibandingkan dengan saya lahir hari ini, berarti dia itu punya pengalaman lebih sehari dibandingkan dengan saya. Gitu. Berarti ada sesuatu yang bisa saya ambil dari orang ini. Paling nggak kan dia udah pernah hidup sehari sebelum saya. Gitu. Itu salah satu prinsip saya yang terkait dengan namanya respect tadi. Gitu. Nah ini adalah 3 prinsip sebagai atau menjadi orang besar ya, yaitu kita harus jujur atau integritas, kemudian disiplin, dan juga respect ke semuanya, baik itu pemuda atau ke yang tua gitu ya. Pak, saya lihat-lihat Bapak tidak hanya jago dalam pembiayaan, tapi juga Bapak jago fitness dan juga motor-motoran nih. Itu Bapak emang suka motor-motoran juga ya, Pak? Iya, ya motor-motoran untuk melepaskan stres gitu ya. Karena kan kalau kita naik motor, ibaratnya kena angin langsung, kemudian kita bisa menikmati jalan-jalan yang kecil-kecil gitu ya. Untuk stress reliever aja sih sebenarnya kalau naik motor gitu. Ya kalau untuk kayak nge-gym ataupun olahraga ini memang sebenarnya adalah salah satu wujud yang tadi saya sampaikan, aspirasi, eksekusi, dan konsistensi tadi gitu. Karena saya mencoba untuk ya berolahraga itu sudah menjadi habit gitu, menjadi kebiasaan. Jadi saya setiap hari bangun tidur, kemudian ibadah, setelah selesai ibadah saya biasanya paling nggak treadmill, jalan kaki 30 menit gitu. Kemudian setelah itu siap-siap mandi berangkat kantor gitu. Terus kemudian juga seminggu 3 kali atau 2 kali saya pergi ke gym untuk latihan beban ataupun untuk workout gitu. Berarti kita jangan hanya kerja aja, tapi juga harus memikirkan kesehatan ya, Pak. Ya. Nah, Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak suka motor-motoran. Bapak ada koleksi motor-motor apa nih? Harley mungkin? Ya ada lah gitu beberapa motor gitu ya, nggak usah sebut merek lah ya. Oke, ada banyak ya Pak. Emang hobi dari kecil berarti Pak? Enggak juga sih kalau hobi motoran itu ya karena dulu sepedaan gitu, kemudian wah kayaknya kalau yang lebih kenceng kayaknya oke nih gitu. Akhirnya ya ke hobi motor tadi gitu. Nah kawan akurat, keren banget ya Pak Wahyudi, dari tadi kita bicara juga. Untuk kawan akurat yang mau sukses, jangan lupa 3 prinsip ini, yaitu integritas, disiplin, dan juga respect. Semoga pembicaraan ini bisa bermanfaat untuk kawan akurat di rumah. Dan kita doakan semoga Pak Wahyudi bisa sukses terus. Amin. Dan juga BRI Finance bisa maju terus ya Pak. Amin. Ya. Kita Ya. tunggu gebrakan-gebrakan BRI Finance selanjutnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Nah kawan akurat, demikian Talkpreneur kali ini. Next kita bakal bertemu entrepreneur-entrepreneur lainnya. So stay tune terus di Talkpreneur. Bye-bye.